Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah senantiasa limpahkan dan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka meningkatkan iman kita, dan dalam rangka berusaha memperbaiki kualitas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak bisa jadi. Dan semua itu harus dimulai dengan ilmu. Man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang ingin dunia maka dia harus tahu ilmunya, hadirin. Dan barang siapa yang ingin akhirat dia harus tahu ilmunya. Begitulah para ulama mengajarkan kita, semua harus dimulai dari ilmu. Oleh karena itu ketika Allah ingin membangun sebuah peradaban melalui tangan nabinya SAW, ayat yang pertama kali Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut dan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Semua harus mulai dari ilmu, hadirin sekalian. Makanya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya beliau menyampaikan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita tidak mengawali dengan ilmu maka akan ada masalah besar dalam kehidupan kita. Dan ketika kita belajar, ibu-ibu sekalian dan jamaah yang Allah muliakan, jangan lupa untuk selalu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu kalau hanya sekedar retorika, hanya sekedar ucapan, hanya sekedar penyampaian atau catatan, maka dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi kita. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, Al-Quran itu hujjatun lak, akan menjadi hujjah bagi engkau, akan menolong engkau, atau sebaliknya akan menjadi bumerang bagi engkau. Oleh karena itu semoga ilmu kita menjadi cahaya yang membuat kita senantiasa mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang membuat kita menjadi wanita yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih bertakwa, jauh lebih beriman, dan meminimalisir dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Semoga Allah memberikan taufiknya dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian dan ibu-ibu sekalian, kita kembali bersama Al-Wabilus Shayyib, salah satu buku terbaik untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua kalimat yang dibawakan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab ini. Dan ini dua kalimat, ini dua kaidah, ibu-ibu. Bukan hanya sekedar dua kalimat, tapi ini adalah kaidah kehidupan. Ketika Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wal mansuru man nasarahullah azza wa jal wal mahfudhu man hafidhahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan ketika beliau menjelaskan bagaimana kita akan diuji dengan syahwat kita, dengan marah-marah kita, atau dengan emosi amarah kita dan kelalaian-kelalaian kita. Lalu tiga sisi itu benar-benar dibombardir, dimanfaatkan oleh iblis, musuh kita yang nggak pernah capek, yang nggak pernah letih untuk menggoda kita dan memasukkan kita ke neraka.
Lalu setelah itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa Allah pun tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah tolong kita melalui tentara-tentaranya yang lain, dengan para rasulnya. Allah SWT mengutus Nabi SAW itu kan untuk membantu kita, mensupport kita menghadapi hawa nafsu kita sendiri, karena kita nggak akan bisa menghadapi hawa nafsu kita kecuali dengan tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah turunkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghadapi hawa nafsu kita sendiri, amarah kita sendiri, dan kelalaian kita sendiri, apalagi ketika tiga hal tersebut dimanfaatkan, digunakan oleh iblis laknatullahi alaih. Maka Allah turunkan Al-Quran agar kita baca, agar kita amalkan, agar kita hidup bersama Al-Quran, dan dengannya iblis nggak bisa berkutik, iblis nggak bisa menyerang kita, dan itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu juga hadirin Allah muliakan, kemarin pun kita sudah jelaskan, Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjaga, untuk hadir, malaikat rahmat dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bentuk pertolongan Allah kepada kita, bentuk pertolongan Allah kepada kita. Gitu loh. Wa haffathumul malaika, orang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh malaikat, dan itu akan memberikan dampak besar dalam kehidupan seseorang. Nah, setelah itu semua, dalam paragraf ini Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan penutupan yang sangat indah. Kata beliau, wal mansur man nasarahullah. Pemenangnya, yang dimenangkan adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah. Wal mahfuz man hafizahullahu ta'ala. Dan orang-orang yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ini kaidah besar. Pemenangnya, yang berhasil, yang dimenangkan, selalu orang yang ditolong oleh Allah. Siapa yang ditolong oleh Allah, dia yang menang. Itu kaidah. Siapa yang ditolong oleh Allah, dia yang menang. Dia yang berhasil. Dia yang terselamatkan. Dan siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan aman. Jadikan kaidah ini sebagai prinsip hidup ibu-ibu sekalian dan jamaah secara umum. Siapa yang ditolong sama Allah, dia yang akan menang. Dia akan menang. Dan siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia yang akan aman dan selamat serta terjaga. Hadirin Allah muliakan. Jadi kita itu menang bukan karena kekuatan kita. Yang menang itu bukan yang paling cerdas itu loh. Yang menang itu, yang aman itu bukan yang paling cantik. Bukan yang paling cantik. Bukan yang paling tinggi, bukan. Bukan yang tubuhnya paling proporsional, bukan. Bukan yang penampilannya paling good looking, enggak. Karena kan faktor-faktor di atas itu kan faktor-faktor penting ya di dunia wanita dan ibu-ibu ya. Bukan itu. Ibu-ibu mau jadi wanita paling cantik se-Indonesia, tapi kalau enggak ditolong sama Allah, enggak akan berhasil. Kita mau jadi wanita yang cerdas, mau jadi wanita yang pintar, tapi Allah enggak jaga, kebanting kita. Betapa banyak orang-orang pintar dan cerdas itu hidupnya nggak bahagia dan terfitnah dengan kecerdasannya sendiri dan bingung dengan kecerdasannya, bingung dengan pola pikirnya sendiri. Pola pikirnya bukan membuat dia bahagia, tapi membuat dia galau. Ada emang kayak gitu? Bukan ada, ibu-ibu, banyak banget. Karena yang menang itu bukan yang paling cantik. Yang menang itu bukan yang suaminya paling mapan, bukan.
atau karirnya paling bagus, yang menang, yang berhasil, yang dijaga dan ditolong sama Allah. Maka ingatkah kita apa yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 25, hadirin? Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai pertempuran dan berbagai momen. Allah tolong kalian di berbagai kesempatan. Allah tolong kalian di berbagai titik. Hadirin Allah muliakan. Jadi kalau ketika kalian menang di sini dan di situ, itu bukan karena kalian hebat, itu Allah yang tolong, kata Allah. Lalu kelanjutannya apa? Wa yauma Hunain, dan ingatkah kejadian di perang Hunain? Ingatlah hari itu. Ingatkah kalian hari tersebut? Idz a'jabatkum kathratukum. Ketika banyaknya pasukan kalian membuat kalian ujub. Kalian kepedean, overconfidence. Dan itu bukan seluruh pasukan, bukan seluruh orang, tapi hanya beberapa pihak saja yang baru masuk Islam, khususnya di saat Fatu Mekah, lalu belum punya pengalaman, lalu akidah atau imannya belum kokoh, nggak seperti sahabat-sahabat yang dari awal atau yang sebelumnya, lalu nyeletuk. Lan nughallaba an kathrah, kita ini nggak akan kalah karena banyaknya pasukan kita. Jadi ngandelin jumlah pasukan, mengaitkan kemenangan itu dengan jumlah pasukan, mengaitkan kemenangan itu dengan kelebihan yang dipunya, kelebihan teknis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falam tughni ankum syai'a. Itu banyaknya pasukan kalian, enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak ada manfaatnya. Falam tughni ankum syai'a. Enggak ada manfaatnya, enggak bisa kalian andalkan, dan sudah dibuktikan. Kalian sempat terpukul. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas itu tuh jadi terkesan sempit karena kondisi yang genting pada saat itu. Padahal bumi itu luasnya minta ampun. Jadi bumi yang luas itu tuh jadi terasa sempit oleh kalian pada saat itu. Itu tuh kalau ngandelin kemampuan diri akan begitu. Makanya Allah wa yauma Hunain, dan ingatlah apa yang terjadi di perang Hunain. Jumlah kalian banyak. Akhirnya membuat sebagian kecil dari kalian itu merasa, oh kita nggak mungkin kalah, jumlah kita banyak. Akhirnya terpukul di fase awal. Dan Allah kata, falam tughni ankum syai'an, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada manfaatnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Padahal jumlah mereka banyak, kurang lebih kan 12.000 pada saat itu. Hadirin Allah muliakan. Dan kalian gak tenang, kalian gak nyaman, kalian merasa sesak, merasa sempit. Padahal bumi itu luasnya luar biasa. Nah itu kalau kita ngandelin diri kita tuh, ibu-ibu sekalian dan jamaah, gak akan tenang, gak akan nyaman. Dan bukan hanya kalah, tapi kita akan kalah zahir dan batin.
kita akan kalah zahir dan batin. Sebagaimana yang terjadi di hari perang Hunain. Hari perang Hunain. Secara zahir terpukul di fase awal, secara batin wadaqat alaikumur ardu. Bumi itu terasa sempit. Bima rahubat, pada luasnya luar biasa. Makanya jamaah sekalian, jangan pernah ngandelin diri sendiri. Jangan pernah mengandalkan kepintaran diri kita. Jangan pernah hanya mengandalkan kecantikan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan suami. Jangan hanya mengandalkan harta yang berlimpah. Jangan hanya mengandalkan kekuatan keluarga. Nggak akan efektif. Itu perang. Itu di perang Hunain, hadirin. Itu nama-nama besar ada pada saat itu. Ada Rasulullah SAW. Ada para sahabat beliau. Tapi karena blunder yang dilakukan beberapa pihak, gak semua, hanya beberapa kecil orang, sedikit yang baru masuk Islam. Tapi dampaknya ke satu pasukan. Hadirin Allah muliakan, itu tadi. Makanya jangan sampai kita ujub. Jangan sampai kita ngandalin diri sendiri. Itu dampaknya bukan hanya kita, keluarga kita kena nanti. Dan gak akan tenang. Kita akan nyesek. Makanya ketika kita nyesek, coba evaluasi. Ini jangan-jangan karena kita kurang dekat sama Allah. Dan memang kurang dekat sama Allah. Dan mengaitkan keberhasilan bukan kepada Allah. Makanya Al-Mansur man nasarahullah. Yang menang itu adalah pihak yang ditolong oleh Allah. Jika Allah tolong seseorang, dia pasti menang. Mau sehebat apapun persiapannya, kalau Allah nggak tolong, kalah nih. Kita akan kalah dalam setiap masalah-masalah kehidupan. Makanya hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan lah. Nah kan timbul pertanyaan, ibu-ibu, gimana Pak Ustadz kalau gimana caranya ditolong sama Allah dan dijaga sama Allah? Ibu-ibu mau tahu caranya? Coba ibu buka surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Itu caranya. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan kokohkan kalian. Kalau ingin ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tolonglah agama Allah. Tolonglah agama Allah dengan hati yang bersih, mencari wajah Allah. Kalau kalian lakukan itu, yansurkum, Allah akan tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan kalian. Apa maksudnya kokohkan? Yarbitu ala qulubikum bis sabri wa tuma'nina wa thabat. Allah tuh kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan buat hati kalian itu selalu terikat dengan kesabaran. Jadi tuh hati sama sabar nggak bisa pisah, selalu nempel. Yarbit ala qulubihim bis sabar. Allah akan ikat hatimu itu dengan kesabaran. Jadi hati sama sabar tuh nempel. Jadi ketika kok susah banget ya sabar, lalu ada yang mengatakan lagi, untuk masalah yang satu ini aku tuh kayaknya nggak bisa sabar deh. Bu, kita tuh nggak bisa sabar bukan karena masalahnya yang berat, tapi karena kita nggak menolong agama Allah. Itu poinnya. Karena kita nggak jalankan perintah Allah, nggak menerima agama Allah, itu yang buat kita nggak bisa sabar. Bukan karena masalahnya berat.
Masalah yang dialami Rasulullah SAW itu jauh lebih berat daripada kita, mungkin ribuan kali lipat. Tapi beliau sabar. Kita benar-benar terpukul, jungkir balik segala macam. Padahal kalau kita bandingkan masalah kita dengan masalahnya Sumayyah, masalah kita dengan masalahnya Yasir, masalah kita dengan masalah Bilal, masalah kita dengan masalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhum ajma'in, gak ada apa-apanya masalah kita. Kenapa mereka sabar, kita gak sabar? Jawabannya karena mereka menolong agama Allah dan kita gak nolong agama Allah. Kita sibuk dengan kepentingan kita. Kita sibuk dengan urusan-urusan kita. Kita gak punya waktu untuk agama Allah. Lalu begitu gak bisa sabar, nyalain masalah. Bahkan nyalain Allah, ya gimana mau berkah tuh hidup. Ini janji Allah, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan kokohkan kalian. Allah akan kasih kalian kesabaran. Jadi gimana jadi orang sabar Pak Ustadz ya? Tolong agama Allah. Mbak, kenapa Mbak nggak bisa sabar? Aku belum siap Pak Ustadz. Mau tahu caranya? Tolong agama Allah saat ini juga. Mulailah punya pola kehidupan menolong agama Allah. Jalankan itu perintah dan larangan Allah. Sebarkan ilmu. Menjadi bagian dalam dunia dakwah. Dan penyebaran ilmu itu nolong agama Allah. Nanti Allah kasih kesabaran buat kamu. Dan lakukan itu bukan karena kepentingan kita, bukan karena manusia, bukan karena dunia, tapi karena mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kata para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, mari kita simak penjelasan Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, an yansurullaha bil qiyami bidinihi. Maksud menolong itu dengan mengamalkan agamanya. Wa da'wa ilaihi, dan berdakwah, menjadi bagian dari penyebaran ilmu, menjadi bagian dari dakwah. Wa jihadi a'daihi, dan berjuang menghadapi musuh-musuhnya. Wal qasdi bidzalika wajhullah, dan tujuan itu semua mencari wajah Allah. Hadirin, fa innahum idza fa'alu dzalik, kalau mereka lakukan itu semua, diamalin, ilmu itu diamalin, lalu menjadi bagian penyebaran ilmu. Kalau mereka lakukan itu semua, nasarahumullah, Allah akan tolong mereka. Wa tsabbata aqdamahum, dan Allah akan kokohkan mereka. Yarbitu ala qulubihim bis sabr wa tuma'nina wa tsabat, Allah akan ikat hati mereka dengan kesabaran, dan Allah akan ikat dengan ketenangan dan kekokohan. Maka nanti jasmani mereka, fisik mereka bisa ngadepin itu semua. Itu hadirin. Jadi kita ini sering, dari selama ini bisa jadi salah. Kita berpikir kalau masalahnya ringan kita bisa sabar, kalau masalahnya berat kita nggak bisa sabar. Oh bukan. Sabar itu Allah berikan bukan berkaitan dengan masalah semata, tapi Allah berikan pada orang yang berusaha menolong agama Allah. Itu poin. Mengapa Nabi SAW orang yang paling sabar? Karena beliaulah orang yang paling menolong agama Allah. Itu poin. Pak Ustadz, aku ini bisa apa? Aku kan ibu rumah tangga aja. Jangan pernah meremehkan ibu rumah tangga loh. Ibu rumah tangga itu mulia. Saya ini hanya wanita Pak Ustadz. Jangan pernah meremehkan wanita. Wanita punya catatan indah dalam sejarah kita. Amalkan ilmu kita, amalkan perintah Allah, jauhi larangan Allah, lalu menjadi bagian dalam tersebarnya ilmu dan berdakwah sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Gak ada, aku ini terbatas, semua kita terbatas. Tapi apa yang bisa kita buat keberhasilan kita sendiri? Karena yang akan menang itu yang ditolong sama Allah. Dan siapa orang yang Allah tolong? Yang berusaha menolong agama Allah.
Ini yang perlu kita renungkan, Ibu-ibu. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga sesi materi diterima oleh Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, juga para ulama kita, dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada Ustaz tim seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi teman yang suka sekali menilai orang padahal tidak dimintai pendapat dan selalu merasa paling tahu? Kesal juga, tapi ya harus sabar menghadapi takdir saya harus berteman dengan orang tersebut. Bagaimana caranya Ustaz menghadapi orang seperti itu? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Begitu juga bertanya. Hadirin Allah muliakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi ibu-ibu sekalian, bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu di atas agama sahabatnya, sahabat dekatnya, sosok yang ia cintai, yang ia sayangi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah, selektiflah dengan siapa dia bersahabat. Jadi Nabi SAW yang meminta kita untuk selektif dan menilai, karena kualitas sahabat kita itu akan mempengaruhi kualitas kita. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama saudara atau sahabatnya. Nabi kita juga SAW bersabda, "Mathalul jalisi salih was-saw kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk, sahabat yang duduk bareng sama kita, yang bergaul bareng sama kita, itu seperti penjual minyak wangi, penjual parfum, dan pandai besi. Adapun kata Nabi SAW, penjual minyak wangi kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama, dia ngasih kita parfum, akhirnya kita pakai wangi kita. Yang kedua, kita beli, nggak dikasih kita beli gitu. Yang ketiga, nggak dikasih, nggak beli. Tapi ketika kita ngumpul sama dia, apalagi di butiknya atau di tokonya, itu kita akan menikmati bau aroma wanginya gitu loh. Tapi kalau kata Nabi SAW, kita bersahabat dengan pandai besi, maka kalau tidak kena percikan apinya, lalu baju kita bolong, atau kita akan merasakan aroma yang apek dari situ. Itu analogi, hadirin. Ingatlah, itu analogi. Karena sempat ada pertanyaan, Pak Ustadz, gimana suamiku ini tukang pandai besi, apa aku minta cerai aja ya? Loh bukan, padahal suaminya rajin sholat, rajin beribadah, lalu beriman. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ada pengaruh. Makanya harus selektif. Selektif itu penting. Selektif mencari sahabat itu penting. Makanya dulu tuh para ulama kita mengatakan, al-mar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungan. Anak dari lingkungan. Jadi kalau mau lingkungannya bagus, mau punya anak yang bagus, ya cari lingkungan yang bagus. Allah Ta'ala alam bisa mungkin itu. Jadi solusinya gimana? Pertama, selektif gitu loh. Kalau udah terlanjur bersahabat dengan yang kurang baik, coba dakwahkan, ajak, ingatkan gitu. Sambil kita pelajari, kasih waktu lah, jangan ditinggalin aja. Tapi coba dakwahkan. Ada banyak orang tuh dapat hidayah melalui sahabat-sahabatnya yang tidak langsung meninggalkannya, tapi coba didakwahi, coba diajak, coba di ini dan seterusnya. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan doakan sahabat kita. Didoakan. Doakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim dan keluarganya. Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustadz, keluarga, serta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara agar bisa memiliki jiwa yang tenang, khususnya ketika sedang menghadapi masalah-masalah pelik dan juga menghadapi respon perlakuan orang yang tidak baik bahkan menyakitkan. Mohon nasihat dan pencerahannya, jazakallahu khairan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Jiwa yang tenang itu simple tapi memang nggak mudah. Jiwa yang tenang, kalau dalam konteks kajian kita, yang jiwa yang ditolong sama Allah itu kan al-mansur man nasarahullah, yang menang, yang berhasil itu yang ditolong sama Allah. Jadi jiwa yang tenang itu jiwa yang ditolong sama Allah. Nah, gimana ditolong oleh Allah? Ya kita menolong agama Allah. Dan dalam konteks ini gimana cara menolong agama Allahnya? Dengan mengamalkan surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Dengan mengingat Allah hati jadi tenang, hadirin. Jadi respon dan pelakuan orang yang tidak baik atau menyakitkan itu jadi ingat-ingat gitu loh. Yang diingat itu zikrullah, yang diingat itu ingat Allah. Ingat Allah. Semakin kuat kita mengingat Allah, maka kita akan semakin tenang. Dan hindari maksiat, hindari dosa. Maka insya Allah akan kasih taufik kepada kita. Perbanyak ingat Allah. Banyak zikir pagi petang, jangan sampai lupa. Lalu coba dekat sama Al-Quran. Dan sholat dijaga diri. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin bertanya pada kajian Ustadz kitab Al-Wabilus Shayyib, silakan. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada para ulama kita, Ustadz, keluarga dan tim. Amin Allahumma amin. Amin wa iyyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengizinkan pertanyaan saya ini untuk dijawab. Semoga Allah kasih taufik. Izin bertanya, saya sudah menikah selama 11 tahun. Namun suami saya adalah suami yang tidak bisa memimpin atau belum bisa memimpin. Belum bisa menjadi imam keluarga kami karena adanya kesalahan pola asuh di masa kecil beliau. Beliau tidak mengajarkan dan mendidik agama kepada kami. Beliau kadang menafkahi kami, tapi seringkali juga tidak menafkahi dan tidak mau berusaha bersungguh-sungguh untuk menafkahi kami. Walaupun kami tidak pernah menuntut beliau dengan segala kebutuhan kami. Bahkan saya bersedia tidak makan asalkan kebutuhan primer anak-anak kami bisa tercukupi. Kebutuhan primer itu makan dan sekolah. Tapi itu pun tidak membuat beliau memiliki keinginan yang kuat untuk berusaha bersungguh-sungguh. Akhirnya saya pun membantu dengan cara berjualan, dan sekarang saya bekerja freelance untuk membantu beliau. Beliau pernah beberapa kali melakukan riba, walaupun beliau tahu itu adalah dosa besar. Saya juga selalu mengingatkan beliau untuk selalu memberikan nafkah yang halal, walaupun dalam keadaan seterhimpit apapun. Beliau pernah tidak puasa di bulan Ramadan hanya karena beliau merasa sedang tidak enak hati, dan beliau tidak menyelesaikan perbuatan-perbuatan beliau tersebut. Beliau sering menyuruh saya untuk meminjam uang kepada orang lain untuk membayar kebutuhan primer kami, karena beliau tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Beliau tidak mau belajar menjadi orang tua pun menjadi suami dan imam. Selama ini beliau menjalankan segala sesuatu hanya berdasarkan ego dan hawa nafsu. Beliau sering sekali mengutuk keadaan dan menyalahkan orang lain. Bahkan pernah berkata bisa menjadi ateis karena beliau merasa kehidupan kami sulit. Padahal wallahi Ustadz, kehidupan kami tidak sulit. Mungkin terkadang ada kekurangan di sana sini, tapi biidznillah Allah selalu mencukupkan kami, Ustadz. Allah selalu bantu kami. Suami saya juga pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada saya. Dan beliau sering kali pergi tanpa kabar dan tidak pulang apabila sedang marah, di mana marah tersebut bukan karena kami penyebabnya. Dan beliau bermudah-mudahan dalam mengucapkan talak. Saya sebagai seorang istri, walaupun pasti banyak kekurangan, tapi saya benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjaga pernikahan ini sesuai dengan syariat, dengan penyampaian dan cara yang baik. Walaupun jujur rasa cinta sudah hilang, Ustaz. Jadi beliau udah gak mencintai suaminya. Tapi saya pikir mungkin ini balasan atas dosa-dosa saya di masa lalu, dan ini adalah ujian untuk saya.
Ini adalah jalan saya menuju surga walaupun saya jatuh bangun dalam melakukan ini. Tapi saya yakin la haula wala quwata illa billah. Saya berusaha membuat dan mengkondisikan rumah dan anak-anak supaya beliau nyaman. Tapi kalau Allah beliau tetap seperti itu. Kami pun juga sudah tahu dan sepakat solusi dari masalah ini adalah ilmu. Kalau Allah beliau hampir tidak pernah menjalani kesepakatan yang sudah kami buat. Oleh karena itu apakah saya harus tetap bersabar dan saya boleh meminta cerai? Karena apabila saya tetap berusaha mempertahankan pernikahan ini, malah akan membawa banyak mudarat kepada keluarga kami, terutama anak-anak kami, karena anak-anak kami laki-laki semua. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulilladzi afana mimma ibtalahu bi fadlana ala katsirin min khalqi tafdila. Pertanyaan yang panjang, tapi kita bisa mengerti kenapa beliau bertanya sepanjang ini. Dan gak mudah jadi istri dan jadi ibu di keluarga seperti ini atau rumah tangga seperti ini. Maka bagi jamaah yang tidak diuji seperti ini, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin suami kita ada kekurangan, tapi di luar sana banyak yang jauh lebih berat, hadirin. Yang pertama yang perlu pastikan adalah keterangan dari beliau, yaitu beliau penanya hafizahullah mengatakan bahwa suaminya bermudah-mudahan dalam mengucapkan talak. Nah ini perlu dipastikan udah berapa kali talak nih, karena kalau 3 kali talak dirujuk, lalu talak dirujuk, lalu talak, maka itu dalam ilmu fikih dan keterangan para ulama-ulama fikih, maka sudah jatuh talak bain kubra, talak bain yang membuat pernikahan itu berakhir dan tidak bisa disatukan sampai seorang wanita menikah dengan laki-laki lain dengan natural, lalu berakhir dengan natural juga, lalu memutuskan untuk kembali ke mantan suaminya yang pertama gitu. Jadi itu perlu yang poin pertama adalah beliau bermudah-mudahan dalam mengucapkan talak. Nah itu hal yang perlu kita camkan. Saran saya coba dihitung lalu dikonsultasikan secara khusus, karena masalah talak adalah masalah yang sangat pelik di dalam ilmu fikih. Itu salah satu bab paling sulit dalam ilmu fikih. Salah satu bab yang paling sulit dalam ilmu fikih. Dan sebagian para ulama klasik dulu tuh nggak berani berfatwa tentang masalah talak, karena mereka ngerti tingkat kesulitan pembahasan ini dan konsekuensinya kalau salah. Makanya sebagian guru-guru kami itu nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang talak segalanya itu di sesi umum. Mereka butuh dengar secara detail bagaimana kondisinya dan seterusnya, baru bisa dirumuskan. Karena ini mengkhawatirkan. Talak itu ada 3 kan. Talak pertama bisa dirujuk, bisa dan memang belum pisah kan. Sampai kalau tidak dirujuk di masa iddah. Lalu talak kedua bisa dirujuk juga. Lalu begitu talak ketiga selesai pernikahan. Dan itu Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan, kata Allah. Talak itu 2 kali. Jadi talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Ditalak, dirujuk. Terus ditalak lagi, dirujuk. Begitu talak ketiga selesai pernikahan. Pernikahan berakhir. Itu yang harus perlu, dan itu yang harus didudukkan dulu. Sudah berapa kali talak? Itu poinnya, itu hal paling penting, karena ada banyak wanita berpikir boleh nggak saya meminta cerai Ustaz? Ketika dicek nggak ada pernikahan lagi gitu. Udah berakhir dari jauh-jauh hari sebelumnya karena suaminya udah 3 kali mentalak. Itu yang perlu didudukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah.
Dan yang ketiga, ini pelajaran besar khususnya bagi wanita yang belum menikah dan seterusnya, untuk hati-hati, untuk seleksi, untuk selektif. Kita butuh mengenal, hadirin. Dan butuh cross check, butuh ngelihat gitu, jangan sampai salah. Makanya itu kan nasihat para ulama kita, diantaranya Asma binti Abi Bakar, hati-hati kalau mau nikah, khususnya bagi wanita. Jangan sampai salah orang. Dan kalau sudah terlanjur, banyak istighfar, banyak taubat, perbaiki, lalu konsultasi secara khusus. Dan kembali ke esensi dari kehidupan dan pernikahan. Tujuan dari pernikahan itu adalah menjaga diri dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, apakah arah masih ke sana atau tidak itu? Dan bisa diperjuangkan apa tidak? Di antara esensi rumah tangga, kata sebagian ulama, adalah ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong antara suami istri dalam kebaikan dan ketakwaan, gitu loh. Itu yang hal yang paling penting. Dan di antaranya juga adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu juga harus diperhatikan. Sekali lagi, coba lebih mendekat kepada Allah, coba takarrub kepada Allah, dan evaluasi apakah rumah tangga ini arahnya masih ke sana atau tidak. Adapun lebih dari itu butuh konsultasi khusus dengan ahli ilmu yang punya kapasitas dalam masalah bab talak. Bab talak salah satu bab yang paling sulit dalam ilmu fikih. Allah Ta'ala bisa. Semoga Allah kasih taufik kepada yang bertanya. Tapi pastikan berapa kali talak dan segera konsultasikan. Ini udah talak berapa? Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim, Ustaz dan para ulama. Amin ya wa iyyakum. Semoga kita semua dijaga oleh Allah. Ustaz izin bertanya, apakah termasuk menolong agama Allah kita harus share ilmu di media sosial? Bagaimana ketika kita meninggalkan hal tersebut karena khawatir riya? Ustaz jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga media sosial, itu hanya media. Itu salah satu. Bukan satu-satunya cara. Itu salah satu cara. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita ketika melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kan sebagian ulama mengatakan tarkul amali di ajrin nasi riya, meninggalkan amalan karena manusia itu bisa jadi salah satu bentuk riya, gitu loh. Karena kita tuh dalam hidup melangkah atau tidaknya itu yang menjadi dasar adalah mencari wajah Allah, gitu. Bukan ke manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di media manapun ya, mau media sosial atau apapun, kita diminta untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu. Tetapi harus dengan kaidah-kaidah yang ditentukan para ulama. Nggak semuanya di-share, gitu. Misalnya contoh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, khatibun nas ala hasabi uqulihim. Berbicaralah dengan manusia dan berkomunikasilah dengan manusia sesuai dengan nalarnya, sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan intelektual mereka dan seterusnya. Jadi nggak bisa semua artikel dikirim aja. Ini cocok apa enggak nih? Bahasanya nyambung apa enggak? Lalu juga kaidah umirna nunazilan nas manazilahum. Kita tuh diperintahkan untuk mendudukkan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Jadi berbeda men-share ilmu sama orang tua kita yang sepuh dengan senior kita, lalu dengan sepantaran, dengan junior, dengan anak, dengan keponakan, dengan cucu dan lain sebagainya. Beda, nggak semuanya artikel untuk semua lapisan. Ya nggak cocok.
Ada bahasa-bahasa yang cocok untuk mahasiswa, tapi kalau dikasih ke orang-orang tua tuh nggak cocok. Ada pembahasan, ada bahasa yang cocok untuk orang-orang yang berusia matang, tapi kalau dikasih ke anak TK bingung itu anak-anak. Jadi semua harus ada kaidah. Makanya kan kata Nabi bukan kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam surat Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ilmu dalam ayat ini, keterangan sebagian ulamanya ada dalam berapa sisi hadirin? Ada 3 sisi. Sisi yang pertama, ilmu tentang konten, pastikan kontennya benar. Jadi apa yang kita sampaikan itu benar. Yang kedua, cukup hanya yang penting benar kontennya? Enggak. Yang kedua, kita harus punya ilmu tentang kondisi pihak yang kita hadapi. Di depan kita ini siapa sih? Gitu. Kondisinya, intelektualnya, backgroundnya, lalu bahasanya, pemahamannya, itu kita harus tahu. Lalu yang ketiga, ilmu tentang bagaimana menyuguhkan konten atau data tersebut yang tepat dan sesuai dengan kondisi orang tersebut, objek kita. Itu 3 basirah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 108. Wallahu ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah, Ustaz, keluarga dan juga tim. Amin wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita ingin menolong agama Allah dengan menyebarkan ilmu dari sebuah kajian yang kita ikuti, namun di suatu sisi kita belum mumpuni dalam mengamalkan apa yang kita share tersebut? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, menolong agama Allah itu tadi kita udah bahas dengan mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya atau menyebarkannya. Itu bagian. Jadi menolong itu bukan hanya menyebarkan, tapi Anda harus amalkan dulu. Atau bersamaan itu Anda harus berusaha mengamalkan. Nah, kalau kita punya catatan atau punya PR dalam pengamalan, apakah kita tunda penyebaran? Kata banyak para ulama, tidak, tetap sampaikan. Karena salah satu lebih baik daripada salah 2. Kurang dalam satu bidang lebih baik daripada kurang dalam 2 bidang. Kita belum baik dalam mengamalkannya. Itu sebuah kekurangan, itu sebuah kesalahan dalam sebuah bidang pengamalan. Nah, kalau karena kekurangan kita ini, kita putuskan, saya nggak mau menyampaikan atau nggak mau menyebarkan, ya berarti Anda nggak ngamalin 2 bidang. Tidak perform dalam satu bidang, itu lebih baik daripada tidak perform dalam 2 bidang, itu kaidah para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, belum mengamalkannya itu perlu di cross check lagi juga. Apakah karena tidak mampu atau kelalaian? Mampu tapi lalai. Kalau tidak mampu, aman, gak ada masalah. Anda harus sampaikan. Sama seperti orang yang mengajak teman-temannya yang kaya untuk bayar zakat dan naik haji. Sedangkan dia belum pernah seumur hidup bayar zakat karena gak punya duit. Begitu juga nggak pernah naik haji karena nggak punya duit. Apakah gara-gara dia nggak punya duit, nggak naik haji dan nggak bayar zakat, dia nggak ingatkan temannya yang kaya raya itu untuk bayar zakat dan dia ingatkan untuk naik haji? Kan sampaikan, dan semoga kita dapat pahalanya. Kita dapat pahala haji dia dan kita dapat pahala zakat dia. Jadi bedakan antara yang tidak mampu dan tidak mengerjakan karena lalai, karena khilaf, karena hawa nafsu dan seterusnya. 2 hal itu berbeda. Lalu kalau memang itu karena hawa nafsu dan seterusnya, tadi kita sampaikan, tetap disampaikan, lalu kita perbaiki pelan-pelan implementasi kita. Jadi tetap kita sampaikan, perbanyak istighfar, lalu kita perbaiki kinerja kita dan performa kita dalam pengamalan tersebut. Dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni berbagai macam kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.